Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam ini sembari kita beriktikaf, kita coba melihat kembali bahwa hukum bila kita lihat menunda-nunda pembahagian pusaka menimbulkan efek dan dampak negatif yang cukup besar, baik kepada orang yang telah meninggal maupun kepada ahli waris itu sendiri, yang kadang-kadang membawa kepada sifat kita tanpa kita sadari sudah menzalimi orang lain, sudah kita menganiaya orang lain, sudah kita mengambil hak orang lain. Sehingga andai kata tidak ada uzur ataupun tidak ada yang memang diperhitungkan sangat maslahah, hukum menunda pembagian pusaka itu adalah haram dan berdosa kita, karena akibatnya sangat-sangat berat. Mari kita lihat apa saja yang akan terjadi andai kata oleh ahli waris atau sebahagian ahli waris menunda dan melambat-lambatkan untuk pembagian warisan itu kepada yang berhak menerimanya. Yang disebut dengan menunda, menghentikan atau tidak menjalani regulasi yang dituntut sebagai kewajiban ahli waris terhadap peninggalan pewaris saat ia telah meninggal dunia. Yang pertama, wajib atas ahli waris untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan si waris. Apakah harta itu sudah bersih miliknya atau masih bercampur dengan milik orang lain yang orang lain masih hidup. Kalau masih bercampur, kewajiban ahli waris begitu meninggal dunia, pisahkan, selesaikan, kembalikan milik orang hidup kepada orang yang hidup, dan kumpulkan harta orang mati adalah sebagai akan diselesaikan, dilaksanakan tugas-tugas dan kewajiban lain. Kalau demikian, setiap orang yang meninggal dunia tidak pernah hukum itu berkongsi antara orang hidup dengan orang mati. Satu benda tidak pernah ada dalam ketentuan hukum Islam
bahawa satu benda ini berkongsi antara orang hidup dengan orang mati, itu tidak ada. Kiban tak berkongsi dengan orang mati. Karena orang mati itu, orang yang sudah meninggal dunia itu tidak punya apa-apa lagi di dunia. Kalau demikian, andai kata rumah yang diduduki berdua dengan isterinya, dan rumah itu milik hak isteri dan milik suami. Sekarang meninggal seorang suami, maka rumah itu harus diperjelas sekarang milik siapa. Yang mana milik suami, yang mana milik isteri. Suami tidak punya lagi hak di situ karena ini beralih kepada orang banyak secara hukum. Isteri masih sendiri dan dia masih punya hak untuk mengelola, memanfaatkan dan untuk memanfaatkan dan juga menjual atau menggunakannya. Bagaimana cara membagikannya? Maka Islam perlu untuk membuat perhitungan. Nilai dari rumah itu berapa? Kalau tidak dibagi dan diperjelas dulu, maka satu, yang pertama tak pernah ada kejelasan harta milik orang meninggal. Berarti orang yang masih hidup sekarang berkongsi dengan banyak orang. Kalau berkongsi dengan banyak orang, maka tidak ada siapapun di situ yang bisa mentasarufkan pada rumah itu. Karena tidak ada milik yang sempurna. Harus minta persetujuan semuanya. Baru boleh digunakan. Maka nilai yang diperoleh oleh orang lain, andai kata itu memang milik orang lain, gak apa-apa. Tapi andai kata itu bukan milik orang lain, tapi milik yang harus ditunaikan kewajiban si mayit saat ia hidup, belum ditunaikan yang merupakan kewajiban berkaitan harta benda. Tidak hanya menyangkut dengan rumah, apapun bendanya. Selesaikan antara orang hidup dengan orang mati, mana milik orang mati, mana milik orang hidup. Kalau di sini tidak dilakukan, sudah mulai menunda. Karena kedepannya tidak bisa dilakukan. Setelah tahu mana milik orang meninggal, mana milik orang hidup, milik orang meninggal, pada harta orang meninggal ini selanjutnya wajib menunaikan dulu hak orang lain yang ada kaitan dengan harta itu. Hak siapa? Yang pertama hak si mayit itu sendiri. Agama, syariat memberikan legalitas pada peninggalannya itu digunakan pertama kali kepada si mayit sendiri oleh ahli waris untuk menyelesaikan tajhiznya. Apa yang dibutuhkan? Wang bantu tajhiz. Tak perlu minta-minta. Tapi harta dia itu adalah wajib menunaikan. Kafannya, kerendahnya, ongkos gali kuburnya. Kalau memang harus diongkoskan, gak ada yang mau sukarela. Ongkos bawanya, kalau nggak sanggup dibawa sendiri atau nggak ada sukarelawan yang harus ditandu oleh orang tertentu dengan bayaran. Semua itu yang dibutuhkan biaya. Kemudian juga alat pemandiannya, air barangkali perlu diangkut dan upahan. Kemudian juga campuran-campuran dalam air termasuk dengan apa saja kapas-kapasnya untuk dibalut kepada si mayit. Semua yang sifatnya material yang perlu dikeluarkan duit itu tidak perlu minta izin dari siapapun, wajib oleh ahli waris tunaikan berapa saja agar tidak berlebihan. Nah,
Kecuali ada orang lain yang menyumbang. Tak perlu harus diambil harta dia. Bersedekah orang lain. Tapi yang paling baik, jangan kita pakai pakaian terakhir itu dengan harta orang lain. Tapi kita pakai pakaian sendiri. Pakaian sendiri itu jauh kita lebih tahu tentang bersih dan sucinya serta halalnya. Harta orang lain belum tentu. Cukup capek kita untuk menahan diri waktu mencari harta ini supaya gak masuk yang syubhat, gak masuk yang haram, gak masuk yang tidak jelas. Maka itu harta kita sudah pasti lebih bersih. Maka pakai dengan harta kita. Tidak bisa untuk diambil hak si mayit kalau belum jelas mana harta si mayit. Kalau kita ambil harta yang bercampur, harus minta izin pada semua orang yang bercampur yang ada hak di situ. Yang ada hak hubungan masa hidup. Ini yang paling berat. Ini yang paling besar tantangannya. Di sini yang paling besar godaannya. Bahkan kalau meninggal suami, isteri merasa punya hak dan kekuasaan yang mengatur seluruhnya. Akibat diatur seluruhnya itu, maka akan tidak bisa dipastikan oleh ahli waris itu semuanya. Yang pertama, dengan kewajiban yang takluk dengan harta. Yang kedua, dengan hak-hak orang lain berapa kewajiban yang harus ditunaikan. Ini kekeliruan yang pertama. Mengapa ada perasaan bahkan nekat masyarakat kita bila salah satu suami isteri meninggal dunia merasa bahwa yang masih hidup adalah menguasainya. Tidak ada di dalam Islam itu hak kecuali dengan sebuah transaksi atau tidak transaksi. Kecuali satu yang tanpa hak, yang pengalihan langsung itu. Oleh karena demikian, tidak jelas penggunaan harta itu. Setiap perbuatan tidak jelas itu adalah bisa lewat, bisa kurang. Bila lebih banyak kita pakai yang bukan hak kita, maka taubatnya harus minta izin dan minta maaf atau membayar hak orang lain. Yang kedua, berkaitan dengan hutang. Hutang itu adalah merupakan bila seorang yang meninggal dunia tidak mau menunaikan hutang dengan serius, hutang si mayat, itu dianggap menunda. Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang meninggal itu semakin lama harus menerima resiko. Karena dia punya harta ditinggalkan. Harta itu bukan untuk ahli waris, tapi untuk tunaikan hutang yang sudah dia berhutang kepada orang lain. Kalau kita tidak tunaikan, kita mendalimi mayat. Kita telah mendalimi mayat itu. Mengapa? Karena mayat itu selama hutangnya belum dilunasi, ruhnya terkatung-katung. Yang tidak menentu. Ruhul mukmin mu'allaqun bidainihi hatta yuqdala. Kewajiban untuk melunasi hutang bila hartanya ada dan belum dibayar, wajib untuk dibayar hutang. Kalau tidak dibayar hutang, maka si mayit itu terkatung-katung. Lantas, semakin lama tidak dibayar, semakin lama terkatung-katung. Karena yang dituntut dia sebenarnya saat hidup dulu dia bayar. Tidak dia bayar. Apakah hutang itu adalah dengan manusia atau hutang dengan Allah? Dalam mazhab Syafi'i harus diutamakan dulu hutang dengan Allah. Karena itu hak Allah. Mana hutang dengan Allah? Ya, seperti zakat yang belum ditunaikan.
Kapan dia wajib zakat? Saat ia masih hidup dulu, saat datang semua syarat tentang mengeluarkan zakat, saat itu dia enggak mau keluarkan. Berhutang dengan Allah sampai mati ia dituntut. Hak fakir miskin, sekian persen pada harta dia yang tidak dibayar. Bayar itu. Kalau tidak dia terkatung-katung di sana. 2. Hutang dengan manusia sama juga. Apakah itu hutang yang sudah jatuh tempo atau belum jatuh tempo? Kematian bagian dari jatuh tempo. Termasuk yang lebih parah, hutang yang kita jadikan harta si mayat sebagai jaminan hutang. Dan itu harus ditebus. Bayar kepada orang tempat kita berhutang. Kemudian di mana dia ambil? Harta dia ambil. Harta dia ambil, bayar hutang, ambil barang jaminan, kembalikan untuk menjadi tirkah orang mati. Karena mengapa? Dia harta milik si mayit, tapi harta itu terikat dengan jaminan sebagai harta yang sudah digadaikan kepada orang lain. Itunya kadang-kadang kebiasaan sekarang gadainya gadai dalam kampung itu turun temurun. Atas nek tu tergadai jamun enuh anak tubuh. Kan begitu hukumnya. Pergadaian. Kalau dia dulu pernah untuk membuat jaminan untuk jangka waktu 5 tahun. Tapi belum sampai 5 tahun meninggal orang yang berhutang. Karena dia meninggal, tidak menunggu 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi sampai jatuh tempo. Karena meninggal salah satu akidah orang yang punya transaksi adalah merupakan pembatalan akad itu dengan sebab kematian salah satu di antara 2 orang yang berakad. Kalau demikian, tangguh belum sampai, jaminan hutang itu 5 tahun, 3 tahun dijalani meninggal orang yang berhutang, hutang itu sudah jatuh tempo. Harta si mayat hari ini ambil, bayar hutang, ambil barang jaminan, kembalikan menjadi milik si mayat. Supaya jelas kita tahu berapa daripada jumlah total daripada peninggalannya itu untuk bisa dialihkan langsung kepada pemiliknya. Bila ini belum ditunaikan, tajis, hutang, yang ketiga wasiat, maka ahli waris tidak boleh untuk memanfaatkan harta peninggalan si mayat. Karena dia belum tahu berapa hak dia dan yang mana hak dia. Karena harus selesaikan dulu hutang. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Apa hukum menggunakannya? Haram. Mengapa haram? Karena itu isyarat ayat. Allah berikan hak ahli waris menurut kadar dan bagian yang Allah tetapkan. Kapan? Setelah bersih peninggalan si mayat daripada menunaikan hutang dan wasiat. Yaitu dalam firman Allah, mim ba'di wasiyatin yusi biha audan. Semua itu setelah untuk menunaikan wasiat dan hutang. Kalau itu belum ditunaikan, jangan dan tidak sah ataupun haram hukumnya mengambil peninggalan si mayat. Setelah selesai itu semuanya, sampai di sini. Sampai di sini dulu. Ini adalah bila tidak dilakukan secara serius dan tidak membutuhkan waktu lama, ditasarufkan dulu untuk kepentingan ini. Kalau ini diambangkan di situ, dibiarkan di situ, diabaikan semuanya, ini termasuk penundaan yang hukumnya haram. Itu menunda. Maka bayar hutang dulu. Ubena bayar.
Oh enggak cukup, ya udah berapa yang ada. Bukan berapa yang ada uang, berapa yang ada hartanya. Kalau tidak cukup, biarin dia jauh bayar sendiri nanti di akhirat. Dengan amalnya yang harus dibayar hutang orang lain kalau tidak dilepaskan atau tidak dimaafkan. Nah, ini di sini. Dalam konteks hal-hal yang berkaitan dengan si mayit, berkaitan dengan bayar hutang, andai kata ditangguh, ditunda, dilambat-lambatkan, di sini resiko yang pertama adalah bagi si mayit. Resiko yang kedua bagi orang yang menunggu utangnya dilunasi karena sudah jatuh tempo semuanya. Kematian adalah batal daripada segenap perjanjian. Yang kedua, maka dalam konteks ini, andai kata seseorang tidak melakukan ini, maka disinilah melambatkan. Yang kedua, andai kata ini dilakukan dengan serius dan tuntas, maka problem terhadap harta warisan sudah setengah terbantu dan tidak menjadi potensi dakwa-dakwi. Kalau ini diselesaikan. Kalau ini tidak diselesaikan, semua persoalan yang akan tertunda ke depan akan terjadi syubhat akibat ini yang paling dominan. Sekarang Bapak meliriklah samping-samping rumah kita, tetangga kita, keluarga kita di mana saja. Persoalan yang rumit yang tidak bisa diselesaikan karena tidak menjalani dengan dua tahapan ini. Tahapan yang pertama, mana harta milik si mayat saat meninggal, mana harta orang lain. Mana saja harta orang lain? Harta yang sudah disedekahkan harta orang lain. Harta yang sudah dihibah, kalau sudah sah, sudah berpindah milik orang lain. Harta perkongsian yang ada dinikmati berdua, meninggal satu, yang setengah milik orang lain, setengah milik orang mati. Hari ini berkaitan dengan ini selusuh masalah berforos yang tidak jelas di situ. Pertama, persoalan hibah. Ada ahli waris mengatakan ini sudah dihibah. Ini sudah diwasiatkan kepada kami. Pelajari betul-betul hibah, hutang, wasiat sesuai menurut hukumnya. Menurut ketentuannya. Boleh dalam konteks 4 mazhab cari. Bagaimana yang boleh? Jangan pakai akal. Dan jangan semata-mata adat. Pendapat siapa? Tanpa persetujuan ahli waris yang lain. Setelah ia meninggal, yang sah untuk wasiat kepada keluarga atau kepada ahli waris, tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena itu larangannya jelas dari Rasulullah. Innallaha qad a'ta zi haqqin haqqah. Allah betul-betul telah memberikan hak orang yang punya hak akan haknya. Fala wasiyata li warisin. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Dasar ini wasiat kepada ahli waris, para ulama menghukum makruh karena ketergantungan kepada ahli waris yang lain untuk sah atau tidak, bisa dilakukan atau tidak setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Yang kedua, andai kata si pewaris belum meninggal dunia, maka wasiat itu belum terdunaikan.
Andai kata yang diwasiatkan itu oleh ayahnya dan harta belum dipisah, mana milik ayah, mana milik daripada isteri si ayah. Kalau berkongsi, maka tidak bisa diserahkan wasiat. Karena mengapa? Kalau barang yang berkongsi berdua tidak bisa untuk diserahkan karena belum mati dua-dua. Satu rumah wasiatnya bukan kepada ahli waris, kepada cucu. Yang cucu itu adalah bukan ahli waris. Sepakat kami, suami isteri sepakat rumah ini untuk cucuku dan ayahnya sudah meninggal dunia. Pertama, lihat yang berwasiat siapa? Rumah itu milik siapa? Oh, milik rumah ini mama dan ayah. Yang diwasiat kepada cucunya. Sekarang yang sudah meninggal siapa? Ayah, mamanya belum meninggal. Kalau demikian, baru sah rumah itu wasiat milik ayah. Pisahkan dulu nilai rumah itu kepada si ayah semuanya. Barang lain ambil ke si mama. Sekarang ayahnya sudah meninggal. Bila nilai rumah itu tidak melebihi sepertiga harta, maka karena sudah meninggal pemiliknya, sudah jelas pemilik. Tapi kalau tadi tidak pernah untuk dipisahkan milik orang hidup dengan orang yang meninggal itu, maka terhenti juga berkaitan dengan kesahihan daripada wasiat. Bila wasiat itu pada benda yang benda itu milik dua orang. Satu sudah meninggal, satu belum meninggal. Kalau belum meninggal dua-dua, belum bisa karena si pemiliknya belum meninggal dunia, maka wasiat itu belum berlaku. Ya. Kalau demikian, mama ambil alih. Ini memang harus sudah diwasiatkan, ini sudah wasiatkan ini untuk cucu. Iya, mamanya belum meninggal. Dia punya hak di situ. Baru boleh setelah dipisah utang macam-macam dibayar semuanya. Kemudian dihitunglah milik si ayah. Dan rumah masuk milik yang meninggal dunia si ayahnya. Berapa nilai total semuanya? Oh, ternyata rumah itu tak melewati daripada nilai sepertiga dari total peninggalannya. Maka sah wasiatnya itu. Karena bukan kepada ahli waris. Kalau kepada ahli waris, maka setelah ia meninggal, seluruh ahli waris setelah tahu ini harta ayah, maka duduk rumbuk kembali. Apakah mereka setuju? Ini diwasiatkan kepada salah satu di antara ahli waris atau tidak? Kalau mereka mengatakan tidak setuju, wasiat itu batal dan tidak berlaku. Bapak Ibu sidang jamaah yang berbahagia. Sampai di situ. Kemudian kita naik selanjutnya. Andai kata ini pun belum diselesaikan dan tidak ada rencana menyelesaikan dengan berbagai alasan, maka alasan bila tidak bisa kita pertanggungjawabkan dengan syariat, kemaslahatan di situ tidak pernah terdapat, mungkin kemudaratan yang ada. Dalam syariat kita, yang dibenarkan untuk menunda pembahagiannya bila ahli waris tidak jelas. Sehingga karena enggak jelas ahli waris, perlu diperjelas. Setelah jelas ahli waris, baru tahu berapa hak dia. Siapa yang tidak jelas ahli waris? Di antaranya, andai kata ada yang menjadi ahli waris, bayi masih dalam kandungan. Maka, untuk si bayi itu belum bisa dibagi karena yang pertama, ada dua syarat yang paling khusus. Berkaitan dengan bayi dalam kandungan, ia untuk bisa menjadi ahli waris dan mendapat pusaka daripada orang meninggal. Misalnya, seorang ayah meninggal dunia. Ia tinggalkan seorang istri. Dalam kandungan si istrinya ada bayi. Yang
diprediksi oleh ahli sudah ada bayi itu. Walaupun belum berusia 120 hari. Yang penting manikam sudah ada. Maka bayi itu adalah ahli waris. Andai kata laki dia beda haknya. Andai kata perempuan ia beda haknya. Andai kata ahli waris yang lain tidak ada, maka dengan kehadiran anak itu akan terhijab saudara-saudarinya. Apabila tidak ada anak yang lain sama sekali, tok bayi itu yang ada, andai kata dia menjadi ahli waris, maka ibunya akan bisa menurun dari 1/3 menjadi 1/6. Andai kata anak ini lahirnya adalah memenuhi 2 syarat, maka ayahnya tidak boleh tampil menjadi asabah. Jadi banyak orang-orang yang terpengaruh, berdampak dengan kehadiran si bayi itu, dan itu tidak boleh dulu diberikan haknya. Itu yang dibenarkan oleh syariat. Apa 2 syarat bagi si bayi yang boleh untuk ditunda? Jangan dulu dibagi pusaka sampai si bayi itu jelas. Bukan besar si bayi, sampai dia lahir. Yang pertama syarat, bayi tersebut saat lahir ia bersuara. Walaupun hanya dengan sekali suara nangisnya, maka dia punya hak mendapat warisan. Kalau dia tidak bersuara, begitu meninggal, begitu lahir tidak bersuara, tidak bergerak, tidak ada namanya itu ya gerakan-gerakan yang menunjukkan dia di dunia sudah hidup, maka dia tidak punya hak mendapat warisan. Itu syaratnya bagi bayi yang lahir. Ini syarat. Ya. Kemudian setelah dia lahir, lantas baru diketahui anak itu jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Kita tidak tahu sekarang. Kalau menurut dalam fikih, saat kita orang yang mengandung hari ini, walaupun sudah 7 bulan, tidak bisa dipastikan dengan alat secanggih apapun tentang anak itu kelaminnya apa, lelaki atau perempuan. Kalau dulu kan dengan tanda-tanda yang ada pada si ibu. Kalau anak laki-lakinya mungkin lebih 9 bulan dikit. Kalau anak laki-laki itu adalah ya macam-macam, lebih berat gerakannya. Dan macam-macam. Kalau sekarang mungkin bisa untuk dilihat dengan alat-alat yang canggih sebagai alat kedokteran. Tetapi ada satu pendapat, saya enggak tahu hari ini. Betul enggak bisa dipastikan dalam kandungan itu si bayi itu adalah jenis kelaminnya laki atau perempuan. Nah, ini satu boleh ditunda. Karena menunggu sampai jelas. Yang lahir, yang kedua, jelas ia hidup. Walaupun sebentar. Bagi dia, ya kalau sebentar hidup, apa hartanya? Oh ada. Karena meninggal anak bayi itu, ahli warisnya berpindah yang lain lagi. Hak dia yang dia miliki berpindah kepada ahli waris, kepada dia lagi. Kepada ahli waris dia. Bukan ahli waris bapaknya. Itu berbeda. Bisa sama, bisa berbeda. Tapi kedudukan berbeda. Dan jumlahnya berbeda. Statusnya berbeda. Satu. Yang kedua, yang boleh ditunda. Ada ahli waris yang lahir, yaitu khonsa. Khonsa bukan bencong, Pak. Khonsa bukan wadam. Khonsa dilihat pada jenis kelamin. Seorang yang lahir itu, begitu lahir bayi, hidup. Tapi sekarang mau lihat bahwa dia jenis kelaminnya apa? Dua-dua ada. Kelamin perempuan ada sama dia, kelamin laki-laki ada. Nah, ini jadi masalah lagi. Nah,
Mau dikasih ini hartanya sebagai laki atau sebagai perempuan? Atau tidak ada sama sekali? Kelamin laki-laki enggak ada, kelamin perempuan enggak ada. Kayak bola, enggak ada lubang. Maka itu juga harus untuk ditunda. Tunda untuk apa? Tunda dalam proses menyelidiki untuk kelamin dia. Agar sampai kepada satu waktu untuk bisa kita tetapkan. Penyelidikan pertama bagi yang wadih, ada 2 kelamin. Apakah dia laki atau perempuan? Pertama yang dilihat, ia buang air kecil pakai apa? Waktu dia buang air kecil itu pakai apa? Oh, kelamin laki-laki dipakai. Anak itu laki-laki. Oh, kelamin perempuan yang dipakai untuk kencing. Kelamin laki-laki enggak berfungsi. Berarti dia itu adalah perempuan. Oh, dua-dua dipakai. Dua-dua kelamin keluar kencing. Maka tidak bisa digunakan pada jenis kelamin sebagai alamat atau tanda kelamin dia. Karena tidak ada hak khunsa. Yang ada zakar dikarin laki-laki perempuan. Maka harus kalau bukan laki perempuan, kalau bukan perempuan laki. Ini jangan disamakan dengan wadam atau bencong. Itu bukan masalah khunsa. Beda persoalan khunsa di dalam syariat dengan wadam dalam konteks dengan bermacam kemajuan sekarang. Kalau itu coba periksa wadam itu ataupun bencong itu. Coba repah. Jelas enggak kelamin dia? Jelas. Jelas. Cik jelas je han patih jenuh je nejak yang mentemeng tabak nak repah je tiga. Boda pak ke yang. Inau puaga. Pun ada 2 macam. Ya. Salah satu kedua. Masalah gaya dia terserah, tapi yang dilihat pada kelamin dulu. Kalau pada kelamin tidak bisa karena dua-dua juga dipakai berfungsi untuk buang air kecil. Maka naik selanjutnya. Tunggu lagi. Belum bisa dibagi. Karena enggak jelas ini. Laki atau perempuan. Dikasih hak perempuan. Nanti kadang laki mau ambil di mana lagi. Karena sudah dibagi-bagi kepada semua bagian tertentu. Maka tunggu lagi. Setelah ditunggu. Apa yang ditunggu? Lihat alamat selanjutnya. Pada tanda-tanda kelamin yang ghalib dan kebiasaan pada orang. Sudah anak itu sudah SD. Dalam kelas 4 SD. Lihat. Dia itu keluar kumis atau dia itu ada keluar besar payudaranya. Kalau ada payudara berarti ini perempuan. Oh enggak ada biasa. Tapi kumis sudah mulai benih-benih. Oh ini laki. Itu tidak ada. Lihat pada tanda lain. Pada tanda baliknya. Itu yang ditunda. Atau tanda balik dia itu mimpi. Atau datang bulan. Oh mimpi. Berarti laki-laki. Enggak ada perempuan tanda balik dengan mimpi. Perempuan bukan dengan mimpi. Dia dengan datang bulan. Awal daripada tanda fisik bahwa dia sudah balik. Itu ada beda tanda balik pada laki dan perempuan pada kondisi tubuhnya. Tidak bisa itu lihat lagi. Sampai baru lihat kepada gayanya. Kelamin tetap 2 tadi. Atau kelamin tidak ada sama sekali. Lihat. Kepada gayanya, jiwanya kemana. Walaupun untuk dia bisa buang kecil, barangkali bisa dengan operasi. Merubah kelamin yang sudah jelas satu macam. Itu bukan khunsa. Tapi itu adalah menyerupai oleh laki-laki kepada perempuan. Bukan pakaiannya, bahkan fisiknya. Itu dosa besar. Tidak dibenarkan dalam agama dan hukumnya itu adalah haram. Bapak Ibu sidang jamaah, ini yang kedua. Yang boleh ditunda. Satu lagi yang boleh ditunda karena hilang atau mafqud. Ada ahli waris satu tidak ada di tempat. Apakah dia masih hidup atau sudah mati? Enggak tahu.
Ini juga panjang kali pendapat para ulama. Kalau tidak perlu dibawa kepada hakim mahkamah untuk disidangkan dan diputuskan bahawa dia sudah meninggal atau tidak, yang berkaitan apakah dia sebagai pewaris atau dia sebagai ahli waris, maka boleh diputuskan andai kata orang yang sebaya dengan dia sudah habis mati semuanya. Orang yang satu sekolah dengan dia kabeh mati mendu. Berarti nyuka mati cinya dia cok simpulan ke mati. Nah, sabah pendapat sebahagian kaul dalam mazhab Hambali. Tapi ada pendapat seperti dalam mazhab Maliki. Usia ghalib umat Muhammad antara 60-70. Kalau usia Rasul 63. Tapi usaha kita menurut pendapat Maliki dan kebanyakan daripada mazhab Hambali bahwa usia hidup umat Muhammad ini 60-70. Kalau demikian tunggu sampai usia 70. Dari tanggal lahir sudah 70 tahun sekarang. Itu boleh ambil kesimpulan bahwa dia tidak ada lagi. Kalau dia sebagai pewaris, harta yang ditinggalkan sudah boleh untuk diselesaikan pembagiannya kepada ahli waris. Kalau dia sebagai ahli waris, maka hak dia boleh tidak diberikan daripada orang yang mewarisi. Kalau dia sebagai pewaris, maka kalau ada harta yang ditinggalkan, sudah boleh untuk diselesaikan, dialihkan kepada orang yang berhak dari ahli waris dia. Nah, ini berkaitan dengan persoalan yang boleh ditunda. Selebih dari itu tidak boleh ditunda karena mengakibatkan banyak persoalan dan kesyubhatan serta ketidakjelasan bahkan terjadinya hurur yang lebih besar. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, itulah beberapa hal yang perlu kami ingatkan. Minimal mari kita untuk melakukan untuk diri kita sendiri tentang persoalan-persoalan pra-mati. Segala mati. Hal-hal yang demikian maunya ajarkan anak kita, ajarkan keluarga kita. Sehingga jelas proses awal ini sampai dengan siapapun yang meninggal duluan jangan menjadi sebagai sesuatu yang bisa untuk menimbulkan persoalan-persoalan. Terutama menyangkut dengan masalah pembagian dan untuk pemisahan milik antara orang yang ada merasa perkongsian antara suami isteri. Orangnya dah selesaikan. Orangnya dah penggahabaan tu. Nyata ma ke nyata lalu. Nyata kume bau ruci, nyata kuminta duangan ji. Maka yang dua aku nyuntuk pada menyamati lo atau yang awal mati kamu adalah kon kamu mesti nya kau dua ile. Tikan kelon tikan kema. Kema kaju yang tikan. Yang atalon baru kau ke ka. Kepa kerja utama kan ada mah ke mantau muda kadai nak kawin lam iji ngaji tiang rawai saya kan begitu masalahnya ada jelas masalah anak bengih anak gara-gara kawin mah je bekerja anak bengih kan ada gemai apa inilah persoalannya. Baik sampai di sini barangkali yang dapat kami sampaikan malam ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.